Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua untuk kelas 11 SMK Jateng Kebumengan. Oke, ketemu lagi dengan Bu Dinda hari ini mapel matematika untuk pertemuan ke-9. Oke, sebelum pembelajarannya kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Dan anakku, hari ini akan saya jelaskan tentang determinan matriks yang berorder 3x3 dan nanti akan saya jelaskan juga inverse matriks. Oke, kemarin sudah saya jelaskan tentang determinan matriks yang berorder 2x2. Dan sekarang saya jelaskan tentang matriks yang berorder determinan matriks yang berorder 3x3. Oke, determinan matriks berorder 3x3 dapat dihitung sebagai berikut. Oke, kalau berorder 3x3 berarti di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Untuk matriks yang berorder 3x3 di sini ada 3 kolom, 1, 2, 3, dan ada juga 3 baris, 1, 2, 3. Jadi ini namanya matriks A yang berorder 3x3. Dan cara untuk menentukan determinan matriks di sini akan saya jelaskan. Determinan matriks yang berorder 3x3 ya. Determinan matriks yang berorder 3x3. Misalkan A matriks persegi berorder 3x3 berikut. Ini matriks A-nya, yaitu yang ordernya 3x3, ada 3 baris dan 3 kolom. Untuk mencari nilai determinan dari matriks A yang berorder 3x3 digunakan metode Sarus. Adapun langkah-langkah metode Sarus adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang nomor 1, salin kembali kolom pertama dan kolom kedua dari matriks A, kemudian diletakkan di sebelah kanan tanda determinan. Oke, berarti dari kolom pertama dan kolom kedua kita pindah. Ini kolom pertama dan kolom kedua. A, B, D, E, G, H ini kolom pertama dan kolom kedua. Ya, kita pindah ke sebelahnya garis mutlak atau tanda determinannya. Berarti ini contoh yang kedua, hitung jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Nyatakan jumlah tersebut sebagai D1. Oke, dari kolom pertama dan kolom kedua ini tadi kita pindah ke sebelah kanan. Ya, di luarnya garis matriksnya atau garis tanda determinannya. Jadinya ditambahi lagi ada 5 kolom, ditambah dari kolom pertama dan kolom kedua. Setelah itu kita kalikan diagonalnya, ya, elemen-elemen diagonal utamanya, yaitu yang pertama kita misalkan D1 sama dengan diagonal pertamanya adalah yang ada 3 elemen A, E, dan I. Lurus kan diagonalnya, A dikali E dikali I, ini yang pertama, ditambah B dikali F dikali G, ini yang kedua, ya, ditambah lagi C kali D dikali H, ini diagonal yang ketiga. Berarti ada 3 diagonal, A dikali E dikali I ditambah elemen B dikali F dikali G ditambah elemen C dikali D dikali H. Setelah itu, setelah kalian kalikan, jumlahkan nanti hasilnya berapa D1 nya. Ya, kalau sudah
tentukan angkanya dari matriksnya. Yang ketiga, hitung jumlah hasil kali elemen pada diagonal sekunder dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal sekunder. Nyatakan jumlah tersebut dengan sebagai D2. Diagonal 2, berarti kalau tadi yang pertama D1 nya miringnya ke kanan, sekarang kita pindah miringnya ke kiri ya. Yang pertama dari G kali E kali C, terus H kali F kali A, I kali D kali B. Ini D2. Nah, setelah ketemu nanti D1 dan D2 nya yang keempat, determinan dari matriks A adalah pengurangan D1 oleh D2, maka determinan A sama dengan D1 dikurangi D2. Berarti caranya, maksudnya D1 dikurangi D2, seluruhnya ini yang pertama kita pindah dulu kolom pertama dan kedua ke sebelah kanan, di luarnya garis determinan. Setelah itu kita kalikan silang elemen utamanya atau diagonal utamanya, yaitu A, E dan I lurus, B, F, G, C, D, H. Oke, ini yang diagonal utama. Setelah itu, setelah ditambah, kita kurangi dengan G yang sekunder yang miringnya ke sini, G, E, C, H dikurangi H, F, A. Nah, terus I, D, I, D, B dikurangi. Jadi nanti hasilnya setelah dihitung dikalikan dan dikurangi dan ditambah. Berdasarkan nilai diskriminannya, suatu matriks dibedakan menjadi dua jenis, yaitu matriks singuler dan matriks non-singuler. Matriks singuler adalah matriks yang determinannya 0, sedangkan matriks non-singuler adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Di sini contoh determinan matriks 5, 3, 0, 0, 1, min 2, 2, 1 ini ya. Coba dilihat, contohnya adalah titik-titik. Kita cari determinannya dengan cara ini tadi, cara metode Sarus, yaitu yang pertama kolom pertama dan kedua kita pindah ke kanan, kita cari diagonal utamanya dulu, kita tambah. Setelah itu kalau diagonal sekundernya dikurangi semuanya. Berarti 5 kali 1 kali 0 ditambah 3 kali min 2 kali 0 ditambah 0 kali 0 kali min 1 dikurangi 2 kali 1 kali 0 min 1 kali 2 kali min 2 kali 5 0 kali 0 kali 3. Ini kita kalikan, setelah itu ditambah dan hasilnya adalah negatif 22. Ini adalah cara-cara menentukan determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Oke, silahkan dicatat nanti untuk determinan matriks 3 kali 3. Oke, ini nanti silahkan dicatat di bukunya masing-masing untuk determinan matriks 3 kali 3, dan ada tugas untuk kalian tentukan, yaitu determinan matriks bernilai determinan matriks dari matriks P, Q, dan A. Ada 3 soal ya, jadi tentukan nilai determinannya. Jika tidak paham silahkan ditanyakan ke Bu Dinda, bisa melalui WA group atau langsung di Google Classroom-nya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang matriks atau determinan matriks. Selamat mengerjakan untuk latihannya. Jika tidak paham silakan ditanyakan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.